Pernah suatu ketika saya mukul anak itu mimisan, Mas. Jadi saya tuh pernah punya cita-cita juga jadi tukang beca. Pernah bolos, Mas? Ya pernah lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, para sedulur, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, para konco, para sedulur, sekarang saya berada di rumah atau kediaman salah satu calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Kita akan ngobrol, kita akan sinau bareng, kita akan guyon waton, dan juga kita akan nendang kondang di The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Jangan lupa tetap subscribe, like, and comment The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Kita masuk ke pendopo Mas Anies Baswedan. Nah, para konco, para sedulur, di segmen Sinau Bareng ini, di sebelah kiri saya sudah hadir tokoh yang sangat luar biasa, idola saya, yang sekarang menjadi bakal calon presiden Indonesia 2024, Mas Anies Baswedan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Pripun kabar? Sugeng rawuh, Mas Blangkon. Sehat kabar, Mas? Pangapunten saya laras, alhamdulillah. Mas Anies, ini Sinau Bareng ini saya pengen banget, Mas, kenal dan juga pengen tahu Mas Anies waktu kecil. Ya. Semasa. Tapi sebelum mulai, memang selalu pakai Blangkon ya kalau acara gini. Jadi program ini adalah program belak-belakan no kontroversi, identiknya dengan Blangkon. Dan memang saya orang Jawa yang ketemu tokoh itu luar biasa senang, Mas. Ya. Khususnya Mas Anies. Saya juga senang, jadi sekarang saya pakai Blangkon juga gitu kan. Cocok gitu. Mas Anies memang gitu ya? kemarin kan nonton wayang di Jogja, Mas ya? Apa tokoh yang paling disuka, Mas, di tokoh pewayangan, Mas? Saya suka banyak sebetulnya. Ya tentu suka Pandawa, tapi saya suka Bimo. Why Bimo? Kenapa? Bimo karena beliau berani kemudian mengemban misi-misi yang luar biasa, termasuk ketika misi mencari air yang ternyata itu adalah sebuah pencarian tentang jati dirinya. Betul. Jadi saya senang dengan Bima. Dan kalau dalam politik itu, Mas, Bimo itu ibaratnya apa ya, Mas? Ojo dicocok-cocok wis wayang-wayang wae. Para kan zaman dulur. Jongkon nang itu kok susah takoni sing sengkuni sing di Mas. Repot lho. Sudah ketebak ya para kanca Mas. Mas Anies ini zaman kecil SD, SMP, SMA tuh sampai sekarang tuh cita-cita pasti berubah. Dari kecil apa, Mas? Ayo gonta-ganti. Cita-cita kalau masuk cita-cita masa kecil sama cita-cita masa kecil kan gini. Janjane kalau dipikir, janjane cita-citanya apa tuh? Kalau cita-cita nek wong Jawa itu aku tuh pengen A, pengen B, pengen C. Nah, terus A kuwi apa? A, B kuwi apa? Kalau waktu saya kecil, Mas, biasanya diarahkan ke dokter, ya, nah jadi gini. A, B, C tergantung pengetahuan. Nek cilik ora ngerti astronot, ora bakal cita-cita dadi astronot. Ora ngerti astronot. Jadi kesukaan. Kesukaan dan yang diketahui. Jadi kalau saya masa kecil itu kan ketemu sama dokter, ya saya pengen jadi dokter. Terus ibu saya yang cerita, saya malah nggak ingat bahwa saya kecil itu pengen jadi tukang becak. Wah, kan ibu saya yang cerita, kenapa katanya? Ya mungkin karena saya waktu itu di tempat saya tinggal itu namanya di Jalan Dagen, Jogja, Malioboro, belakangnya Malioboro. Nah di Taman Juwono itu tempat mangkal becak-becak. Saya kalau sore sering jalan ke situ ngobrol. Jadi saya tuh pernah punya cita-cita juga jadi tukang becak. Lihat tukang becak itu, wah barangkali ya saya bayangkan masa kecil tuh dorong becaknya, wah keren tuh. Ngontel katakan. Ngontel. Ya itu cita. Jadi cita-cita itu kan kalau anak-anak ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditonton, nah itulah yang jadi cita-cita. Jadi Mas Blangkon, cita-cita kecil itu ya tergantung yang dilihat, yang didengar, yang diceritakan. Jadi saya gonta-ganti. Pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi polisi, habis nonton film perang pengen jadi tentara. Bahkan saya pernah pengen jadi Sentot Prawiro Dirjo. Wow. Itu luar biasa. Pengen jadi Sentot. Karena sering baca itu, Mas ya. Pengen jadi Diponegoro. Jadi waktu itu saya nonton film. Film namanya November 28.
karya dari itu buat sutradaranya Teguh Karya. Salah satu mainnya Mas Slamet Raharjo. Wah, fenomenal. Nah, itu selesai film itu kita main gerilya-gerilyaan, pengen jadi sentot. Jadi apa sih yang menarik dari pengalaman itu ya, Mas? Imajinasi. Imajinasi berkembang tanpa kita sadari loh. Betul. Lalu kan kita membayangkan sendiri, wah mana kalau perang-perangan begini, kalau polisi begini, kalau dokter begini. Jadi bahkan saya juga pernah pengen jadi dokter hewan. Ikan-ikan saya buat eksperimen. Jadi ya itulah masa pertumbuhan, masa kecil, gonta-ganti cita-cita, dan akhirnya seperti sekarang aja. Nah, kalau cita-cita jadi menteri, cita-cita jadi gubernur, cita-cita jadi presiden tuh mulai terpikir nggak sih Mas waktu itu Mas? Nggak terbayang lah. Wah, mantap. Nggak terbayang. Jadi sebetulnya gini, saya dulu ketika lulus kuliah toh, saya udah tentukan kriteria waktu itu. Pekerjaan yang saya mau kerjakan itu harus memenuhi 3 kriteria waktu itu. Ya. Pas kuliah nih Mas ya? Pas kuliah. Okay. Gue nek lulus, enggak tak golek gawean. Sing kira-kira 3 ini terpenuhi. Apa tuh Mas? 1, pekerjaannya memungkinkan untuk secara ilmu, intelektual tumbuh berkembang. 2, secara ekonomi bisa hidup mandiri. Cukup. Gak usah jadi biliuner, gak usah. Tapi cukup. 3, secara sosial bermanfaat. 3 itu. Ya. Nah, pas ya 3 itu. Jadi ketika lulus kuliah, katanya jadi dosen itu cocok. Pas berarti ya. Dosen itu 3 itu dapat. Iya. Waktu itu. Jadi saya pengen jadi dosen waktu itu. Lalu untuk jadi dosen harus sekolah, master, harus bisa minimal master lah waktu itu, doktorat. Jadi saya berusaha dapat beasiswa. Terus berangkatlah saya dapat beasiswa, berangkat ke Amerika, master. Terus dapat lulus dokter, selesai, pulang. Jadi cita-citanya gitu. Dan itulah yang kemudian jadi pegangan. Lalu dalam perjalanan hidup, kan mengalir tuh. Kita ketemu dengan berubah lagi. Ya, begini, ketemu dengan kesempatan, ketemu dengan panggilan tugas yang belum tentu pernah terbayangkan sebelumnya. Saya juga nggak pernah membayangkan, kira-kira nanti gimana gitu ya. Yes, kita pokoknya 3 itu saya pegang dulu. Tapi kan kalau dilihat dari Mas Anies punya latar belakang sejarah orang tua yang pahlawan, otomatis kan pasti mungkin masa kecilnya ditekankan sama orang tua, nih besok kamu seperti Eyang nih, jadi orang ini, orang itu nggak sih Mas orang tua Mas? Nah, kebetulan ibu dan bapak itu tidak begitu cara mengarahkannya. Jadi mereka itu cara mengarahkannya pokoknya semua potensinya yuk dikembangkan aja. Saya nggak pernah dilarang ikut OSIS, ikut organisasi, nggak pernah larang. Tidak pernah tuh ibu dan bapak bilang, ini Sojo jangan sampai bolos gitu. Bolos ya nggak apa-apa. Pernah bolos Mas? Ya pernah lah gitu. Pas di mana Mas? Jadi sebenarnya bukan dalam artian bolos melarikan diri dari kelas gitu. Tapi karena saya ikut kegiatan maka saya tidak ikut pelajaran gitu. Ya. Kan banyak bolos teman-teman, positif Mas? Iya, banyak teman-teman saya yang dalam situasi ditegur oleh orang tuanya. Kamu nggak boleh ketinggalan pelajaran. Ibu saya tuh malah ditegur oleh tetangga saya guru waktu itu. Guru di sekolah saya. Nah, tetangga kami itu bercerita ke ibu. Kira-kira Jeng, itu loh putranya Jeng, gitu kan ya. Putranya kerap bolos, malah aktif. Nah, terus ibu saya tuh komentarnya, oh ya nggak apa-apa. Dan sampai di rumah ibu tanya, Nis, emang suka ini ya, suka apa? Nggak ikut pelajaran? Iyalah kalau ada kegiatan mungkin bisa ikut pelajaran ya. Tapi pesannya gini aja, yang penting jangan ketinggalan. Yang penting nilainya jangan jeblok, gitu aja. Jadi saya tidak diarahkan untuk harus gimana. Bahkan ini aku tak cerita sedikit nih Mas. Biar aku kecil ini rada beling Mas. SMP? SD. Sembeling apa Mas? Sok kerengan.
ibu kerap GC. dipanggil kepala sekolah. Oh. Kepala sekolah itu namanya Ibu Jirah namanya. Ibu Jirah. Ibu Sujirah, kepala sekolah SD saya. Lalu sama Bu Jirah itu ibu saya sering dipanggil. Ibu ya agak malu. Lah, Sering banget. ibuku sering. Nah, ibu saya itu kan dosen di IKIP. Oh. Jadi murid-muridnya itu kan pada jadi guru. Jadi sebagian dari guru sekolah saya itu adalah bekas murid. Iya. Kan lucu. Iki piye para Ibu Aliyah ya malah beling. Nah, saya sering berantem, sering berkelahi. Apa yang terjadi? Waktu itu saya mengidolakan Muhammad Ali, petinju itu. Jadi saya terus pengen menangan aja. Jadi Muhammad Ali berantem. Pernah satu ketika saya mukul anak itu mimisan, Mas. Panik gitu. Itu perasaan paniknya sampai sekarang saya masih ingat. Orangnya masih nggak tahu sama sekali. Ada. Dan sekarang dia menjadi salah satu dirut BUMN terkenal. Wah. Ini rasa tak sebutnya sendiri rame. Saya pukul mimisan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ibu, bapak itu kemudian mulai ini khawatir nih. Ini anak ini kalau sore berantem. Lalu mereka mengarahkan. Anies ini senang sepedaan, tapi dia nggak boleh naik sepeda ke jalan aspal. Jadi di Jogja waktu itu jalannya jalan tanah. Ya. Hanya kalau di kampung jalan tanah. Betul. Saya hanya boleh naik sepeda di jalan tanah. Biar kalau jatuh Tidak nggak sakit. boleh ke jalan aspal. Beling nih. Nah, terus suatu ketika bapak dan ibu tuh bilang, Anies, kamu boleh ke aspal, naik sepeda ke aspal. Tapi hanya kalau ke perpustakaan KR. Oh. Di Jogja itu ada sebuah koran, namanya Kedaulatan Rakyat. Nah, di situ punya perpustakaan. Saya ke sana. Jadi saya, Mas, kalau sore itu naik sepeda kira-kira 4 km. Dari rumah sampai ke perpustakaan KR. Jadi bolak-balik 8 km. Seneng sekali tuh. Dan saya pasang lampu, pasang semacam generator lampu yang kena roda itu menghasil dinamo namanya. Nyala itu kan, Mas. Terus nyala. Jadi karena kalau pulang sore itu kan udah agak gelap gitu. Saya kadang-kadang diundur-undurkan biar lampunya itu nyala gitu. Nah, apa sih yang terjadi? Saya itu pergi ke perpustakaan bukan karena senang baca buku. Karena pulang sorenya. Karena senang naik sepedanya. Jadi Bapak Ibu nggak ngajari, Nis, belajar yang rajin ya, baca buku yang banyak ya. Cintailah buku ya, cintailah membaca. Enggak ada. Anies itu senangnya naik sepeda, biar aja dia naik sepeda, tapi hanya boleh ke perpustakaan. Ya. Nah, tanpa disadari, saya pinjam buku bolak-balik, pinjam buku. Lama-lama jadi suka baca, tapi suka bacanya itu bukan karena asalnya suka baca. Asalnya ya nggak suka ya sama juga seperti anak-anak lain lah. Kita ya senangnya main lah. Tapi, nah itu yang saya maksud. Saya beruntung bahwa ibu dan bapak itu mengarahkan sedemikian rupa sehingga saya yang asalnya suka berantem jadi bergeser terus akhirnya menjadi lebih tenang damai. Ya. Mas Anies setiap orang kan pasti pernah gagal ya. Mas Anies hal yang paling gagal dan paling diingat sekarang apa, Mas Anies? Gagal masa sekolah aja dah. Oke, jadi waktu itu saya lulus SMP 5 Jogja. Favorit itu, Mas. Itu SMP yang tujuan semua orang di Jogja itu. Ya, SMP 5 itu favorit. Dan bijuku elek-elek lah di SMP 5 ya lumayan lah gitu. Jadi waktu itu saya berencana pengen masuk SMA 3. Fatmanabaya. Pengen masuk situ. Nah, angkatan kami tahun 85 itu angkatan pertama yang pakai NEM. Kalau sekarang namanya UN. Iya. NEM, nilai Eptanas Murni. Sebelumnya itu kalau masuk sekolah daftar ujian. Nah, itu pertama kali pakai NEM. Jadi saya sregep Mas aku sinau sampai ada kelompok belajar, kita bertujuh kalau nggak salah satu kelompok itu namanya 1001 soal, itu kita belajar terus pokoknya rajin ya. Nilainya juga bagus. Nah, ketika masa pendaftaran pada waktu itu baru pertama kali ternyata nilai-nilai sekolah di Jogja itu lebih mahal daripada nilai sekolah-sekolah di luar Jogja.
Iya, benar. Oke. Jadi kalau di Jogja angkanya 45, mungkin di tempat lain itu angkanya 48, walaupun setara. Bahkan kadang-kadang kualitasnya di Jogja yang jadi unggulan kan Mas? Iya, nah padahal sementara Jogja nilainya pelit gitu kan kira-kira. Karena nominalnya lah Mas, Angkanya, kuantitatifnya ya. Pas itu angkatan pertama, jadi belum ada peraturan mengenai bobot, belum ada peraturan mengenai berapa persen dari luar kota, dalam kota. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian kita kalah. Yang anak-anak SMP 5 sampai 5 ini tergeser semua. Wah, itu gelap Mas. Waduh, itu cita-cita dari masa kecil. Kebetulan keluarga kami semuanya sekolahnya di SMA 3. Jadi sepertinya tuh wah, masa depan nih, saya masuk SMA 2. Nah sampai SMA 2, nggak tahu separuh SMA 2 tuh pindah ke SMP 5. Jadi, tapi itu, saya merasa kok yang saya cita-citakan, yang saya usahakan, yang saya harapkan nggak dapat. Terus dapat SMA 2, terus dinyek zaman itu SMA 2 tuh tengah sawah, semate sawah, sama tengah sawah, dinyek. Dan kocok-kocok banget saya malu tuh saya gitu, dan itu masa dimana kita merasa waduh gagal. Lalu ada perasaan masih punya masa depan nggak ya? Nanti saya bisa masuk PTN nggak ya? Nanti bisa PMDK nggak ya? Nanti jadi semua itu namanya juga anak SMP kelas 3 itu yang namanya impian masa depan itu seperti bleng hilang gitu. Wah gitu. Nah itu saya ingat betul peristiwa itu. Lalu akhirnya saya masuk SMA 2 dan ternyata di SMA 2 SMA-nya nggak kalah juga hasilnya dengan SMA 3, dengan SMA 1. Ketika dilihat anak kita semua belajar di situ. Nah kemudian apakah saya dapat kesempatan? Dapat. Hikmahnya malah banyak. Untung saya di SMA 2. Malah bisa jadi yang terpintar Mas. Saya enggak lah ya kan sama aja sama di situ. SMA 5. Tapi di situ saya dapat kesempatan kegiatan sama seperti tempat lain. Dan kemudian akhirnya saya juga bisa masuk ke universitas yang saya inginkan. Saya pengen masuk Gajah Mada waktu itu. Saya diterima. Nah, jadi saya sering pesan sama orang tua. Pas kemarin saya di Jakarta, orang tua itu kan sering pada khawatir soal, wah anak saya nggak bisa masuk sekolah yang dicita-citakan. Saya bilang, Bu, Pak, nggak apa-apa. Bapak sekarang, Ibu sekarang kalau kerja, emang ada yang tanya tuh SMP-nya di mana? Emang ada yang tanya SMA-nya di mana? Enggak lah. Pada ujungnya, kitanya sendiri kok yang menentukan. Sekolah boleh di mana saja. Tapi kalau kita tidak mengambil hikmah dari pelajarannya, kita tidak belajar dengan serius, tidak mengembangkan dengan serius, ya nggak ada artinya. Jadi, jangan khawatir. Masuk. Jadi saya pernah ceritakan ini, saya tidak nyebut nama, saya cuma cerita ada satu orang, Bu. Karena keluarga sedang panik waktu itu nggak dapat sekolah yang diharapkan. Terus? Ada satu orang, Bu, yang ternyata begitu. Dan orang itu kemudian ya bisa jadi dosen, ya bisa jadi rektor, ya bisa namanya Anis Bu saya ini. Jadi nggak usah khawatir nggak dapat sekolah itu gitu. Bisa jadi gubernur, bisa jadi Mendikbud. Dan saya itu Mas saya kasih gambaran Mas. Saya itu baru belajar baca tulis itu SD kelas 1. TK mung dolan tok Mas. Ya memang dulu seperti itu tuh Mas sekolahnya. Dan aku masuk TK tuh umur 3 tahun Mas. Jadi umur 3 tahun saya masuk TK. TK-nya yang dekat rumah. Jadi bayangin sampai umur 4, umur 5, umur 6, umur 7, 4 tahun kita cuma main aja. Loh, bayangin TK 4 tahun tapi nggak bisa baca tulis. Apa artinya? Artinya guru TK saya itu tidak maksa saya untuk belajar baca tulis. Saya selalu bilang sama orang tua sekarang ini, jangan anak itu dipaksa belajar baca tulis. Calistung TK. Kalau dia kepengen boleh. Boleh kalau dia kepengen. Tapi kalau dia sedangnya main, biarin aja main. Saya bilang saya ini baru belajar baca tulis umur 7 tahun. SD kelas 1 saya baru boleh belajar tuh. Dan saya sekarang insya Allah bisa baca baik kok. Tapi kalau itu diterapkan sekarang kayaknya nggak cocok Mas ya? Atau masih bisa Mas? Karena masuk SD itu rata-rata gurunya udah mewajibkan anak untuk bisa membaca. Itu nggak boleh. Iya kan kemarin sempat ada peraturan menteri itu Mas ya? Yang di zaman Mas Anies kan itu kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Masa TK, masa PAUD itu masa bermain. Jadi belajar sambil bermain.
Kalau dia memang suka dengan baca tulis, Baru pengen diarahkan. belajar, ya boleh, Ya. nggak usah dilarang. Oke. Tapi jangan diwajibkan. Dan yang seringkali bukan gurunya kok yang mewajibkan. Seringkali orang tuanya. Orang tuanya nyari TK yang membolehkan, yang mengajari anak baca tulis. Kalau nggak diajari, udah saya pindah aja anaknya ke TK yang ngajari baca tulis. Jadi saya mau bilang, masa belajar itu adalah masa untuk mengembangkan yang dia sukai. Masa yang dia nikmati. Kasih tantangan yang sesuai dengan takarannya, bertumbuh sendiri. Oke, Mas Anies, sekarang beralih ke Mas Anies tentang berorganisasi. Oke. Mas Anies dari zaman SMA, dari zaman mahasiswa juga berorganisasi. Akhirnya kemarin sempat menjadi salah satu pendiri Ormas, namanya Ormas Nasional Demokrat, Mas. Kalau pengalaman Mas Anies dari berorganisasi, bermacam-macam organisasi, apa sih Mas yang bisa ditularkan ke teman-teman anak-anak muda itu, Mas? Jadi belajar kerjasama, belajar dipimpin, belajar memimpin, belajar mengelola berbagai macam aspirasi, pandangan, pikiran, lalu belajar untuk memimpin sebuah proses kerja. Saya pertama tugas saya terbesar yang saya pernah rasakan, itu ketika SMP kelas 2, saya dipilih menjadi ketua panitia tutup tahun. Tutup tahunnya di Purna Budaya. Kalau di Jogja itu ada sebuah gedung besar namanya Purna Budaya. Nah, di sana tutup tahun itu adalah sebuah pekerjaan. Kalau dari sisi OSIS, itu pekerjaan terbesarnya OSIS itu jadi puncaknya itu adalah tutup tahun. Nah, apa itu? Saya belajar mulai mengorganisasikan, mengumpulkan sumber daya, termasuk nyari sponsor, lalu mengatur acara, mengatur semuanya itu. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Jadi saya menganjurkan kepada siapa saja nih yang sedang belajar, jangan hanya di ruang kelas, tapi juga di luar kelas itu aktif. Siap. Nah, Pro Konco Pro Sedulur, itu tadi ngobrol tentang sinau bareng Mas Anies di zaman waktu masih SD, juga waktu masih berada di kota Yogyakarta. Setelah ini kita sambung di segmen Guyon Waton, kita akan bertanya dan juga Mas Anies kita akan kasih beberapa pilihan untuk beliau memilih. Kita nantikan di segmen Guyon Waton. Susi Pujiastuti atau Yeni Wahid, Mas? Nah, tadi SBY, sekarang ini, Mas. Nah, Pak Jokowi, presiden kita. Bahkan mau datang ke sana saja, Mas. Itu jajaran kami itu bilang, Pak Gub, jangan Pak Gub, lebih orang lain. Itu kalau datang ke sana dijawab pakai parang nanti, Pak Gub. Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Mas? Wah, dua-duanya temen. Dua-duanya. Lebih baik meneruskan pembangunan IKN atau meneruskan subsidi kendaraan listrik, Mas?